Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki ke pembelajaran 3. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bagia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Permainan engklek memang permainan tradisional yang banyak sekali dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Di sini sudah dijelaskan tentang permainan engklek. Anak-anak bisa melihat di buku paket tematik halaman 145 yang tema 1 pembelajaran 3. Jumlah pemain yaitu 2-5 orang. Peralatan gajok sama kapur. Untuk cara bermain, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkan gajok sebelum bermain, lemparkan gajok ke salah satu petak. Petak yang ada gajoknya tidak boleh diinjak. Lompatlah ke petak berikutnya. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah. Pemain yang milih sawah paling banyak adalah pemenangnya. Nah, silahkan nanti anak-anak dipraktekkan di rumah sendiri ya. Tidak perlu difoto atau di video, cuma untuk praktek saja ya anak-anak. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak buka buku paket halaman 146. Silahkan anak-anak kerjakan nomor 1 dan 2. Selain permainan engklek, masih banyak permainan tradisional lagi lainnya loh anak-anak. Nah, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan yang beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, dari permainan tradisional membutuhkan teriakan para pemainnya biar permainan semakin seru. Semakin banyak yang teriak, maka semakin kencang pula suara yang kita dengar. Berbicara soal suara, di buku paket tematik halaman 152 sudah dijelaskan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi contohnya kalau kita melempar kelereng ke dinding dengan sangat keras, otomatis kelereng itu akan memantul dan dengan suara yang sangat keras pula. Yang kedua, penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Biasanya dipasang di dinding langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, gedung bioskop, dilapisi ban tersebut supaya tidak jadi gaung atau kerdam sehingga suara tidak bisa keluar kemana-mana. Di situ dijelaskan pula tentang macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Sedangkan gema itu terjadi karena bunyi yang dipantulkan dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, contoh gema, kalau kita sedang bermain di lapangan, kita berteriak-teriak, kita seperti mendengar suara kita itu secara berulang-ulang. Itulah contoh gema. Pasti anak-anak sudah pernah mempraktekannya ya. Sebagai tugas di rumah, nanti silahkan anak-anak praktekkan, ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Yang kedua, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Sedangkan yang ketiga, bunyikan peralatan tersebut juga di luar ruangan. Nanti silahkan anak-anak catat hasilnya dan bandingkan manakah suara yang lebih keras dan manakah suara yang lebih kecil. Untuk hasilnya, silahkan nanti kalian catat di selembar kertas, kemudian difoto, dan jangan lupa dikirimkan ke ibu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.